Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa TVRI Sumatera Utara dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya. Dan tentunya harus tetap semangat ya walaupun udah semakin sore. Tapi kami akan selalu setia menemani Anda tentunya kali ini dalam acara Ekonomi Kreatif bersama saya Kori di sini. Baik pemirsa, seperti biasa ya Ekonomi Kreatif akan menghadirkan ide-ide brilian mungkin yang dapat Anda jadikan contoh mungkin untuk Anda dapat memulai bisnis Anda ya. Seperti sore hari ini juga tidak kalah menarik karena memang di era saat ini ya pemirsa ya, banyak orang yang sangat menyukai tanaman begitu, tetapi terkendala dengan lahan yang sempit begitu, apalagi di daerah perkotaan ya pemirsa ya. Namun solusinya adalah salah satu solusinya ya pemirsa ya, Anda bisa menanam tanaman dengan media transparan ataupun yang dikenal dengan terarium. Nah, apa itu terarium? Mungkin ada beberapa dari Anda yang baru saja mendengar istilah terarium ini. Akan kita bahas ya sore hari ini pemirsa bersama dengan narasumber yang tentunya kompeten untuk membahas terarium kita sore hari ini. Saya perkenalkan ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Bapak Susandi yang merupakan pelaku usaha dari terarium. Selamat sore Pak Sandi. Selamat sore. Apa kabar Pak? Baik. Terima kasih sudah hadir, segar sekali, tetap semangat. Dan yang kedua ada Ibu Maria ya di sini. Selamat sore Ibu Maria. Sore. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Pak Sandi dan juga Ibu Maria yang akan memberikan kita informasi seputar terarium ya pemirsa ya. Nah, kami juga mengundang Anda di line telepon interaktif. Silakan bergabung bersama kami. Anda boleh menghubungi kami ya di 081161000386. Silakan tanyakan seputar terarium seperti apa. Nanti akan dibantu dijelaskan oleh narasumber kita ya. Baik, sebelum kita bahas terarium ini kita tanya-tanya dulu narasumber kita ya, kesehariannya mereka ini sebenarnya siapa ya. Dari Pak Sandi dulu, silakan perkenalkan diri kepada pemirsa di rumah. Kalau Pak Sandi sendiri kesehariannya apa nih, kegiatannya apa saja? Ya, selamat sore. Keseharian saya adalah mengajar. Oh, jadi baik. saya guru juga. Oh, guru. Jadi guru baik. SD, banyak berkomunikasi dan berinteraksi dengan anak-anak. Iya. Jadi di sela-sela itu saya bersama dengan Sis Maria bersama-sama untuk membuka usaha ya, membuka usaha bisnis dari kecil-kecilan, termasuk juga dimulai dari hobi juga sih sebenarnya. Jadi dari hobi menjadi bisnis ya sampai seperti ini. Ini yang paling menarik ya, bisnis yang menghasilkan ini sangat menyenangkan ya Pak Sandi, benar ya? Apalagi bisa dilakukan dengan senang hati. Dilakukan dengan senang hati dan tentunya menghasilkan, ini sangat nikmat sekali kalau kita kerjakan. Kalau Bu Maria sendiri seperti apa nih kegiatan sehari-hari? Ibu rumah tangga. Memang saya suka seni, kerajinan tangan. Iya. Jadi ini memang tepat sekali ya, cocok sekali mengisi hari-harinya, waktu luangnya ya, apalagi sebagai ibu rumah tangga. Apalagi nih mau dilakukan ya, mendekor lah terarium itu ya Bu Maria ya. Baik, kita langsung saja. Mungkin pemirsa di rumah sudah nggak sabar ya dan melihat juga udah ada display di sini. Inilah dia terariumnya ya pemirsa, Anda bisa lihat cantik-cantik sekali. Wah, saya juga ini menarik sekali ya. Kalau kita lihat ya pemirsa nanti bisa lihat. Nah ini, wah lihat dong pemirsa, bagus ya. Ini tanaman loh dan didekor dengan sedemikian rupa ya, cantik-cantik sekali. Kita langsung tanyakan kepada ahlinya di sini ya. Dari Pak Sandi dulu deh, mungkin bisa jelaskan ke pemirsa di rumah sebenarnya terarium ini apa sih Pak Sandi, karena banyak di luaran sana yang masih baru ya untuk mendengar istilah terarium ini, belum terlalu familiar. Silakan Mas. Iya, benar sekali. Masih banyak orang yang belum tahu memang ya terariumnya. Memang terarium ini hal yang baru. Iya. Terarium itu sebenarnya dari Inggris pertama kalinya. Dari Inggris. Jadi di sana kan ada 4 musim ya. Jadi kalau musim dingin kan tidak bisa menanam. Betul. Jadi sementara kebutuhan juga masih ada. Jadi mereka ada coba ditanam di dalam gelas gitu. Jadi di wadah tertutup. Jadi ternyata berhasil gitu. Nah, jadi dari sanalah mulainya divariasikan sehingga bisa dibuat jadi tanaman yang ditanam di dalam ruangan. Jadi terarium itu dia harus ada wadah yang tembus pandang. Jadi wadah yang transparan ya. Iya, jadi kalau akuarium kan isinya ikan ya, air gitu. Jadi kalau terarium itu seperti ekosistem yang kita buat sendiri. Betul. Nah, jadi kita mau buat tema apa, kita buat sendiri, ya seperti terarium begini. Jadi tanamannya juga sebenarnya bervariasi. Banyak tanaman yang bisa dipakai untuk tanaman di terarium sebenarnya.
Jadi yang kita pakai ini sebenarnya kita sudah modifikasi dan sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kota Medan. Iya, iya, Ya. iya. Baik. Jadi Wah, sebenarnya tanaman yang kita pilih lebih banyak ke sukulen dan kaktus. sukulen dan juga Iya. kaktus ya. Yang Jadi memang tahan begitu ya. Ya Pak benar. Sandi, ya? Jadi tidak perlu repot merawatnya. Kemudian juga tidak perlu setiap hari disiram. Ya, ini bahkan menyiramnya mungkin 1 bulan sekali aja. Ya, 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 baik. Jadi memang tanamannya juga yang dipilih yang disesuaikan dengan daerahnya begitu Iya, ya Pak benar, Sandi ya. iya. Kalau memang di Kota Medan ini memang cuacanya cukup panas, mungkin Iya. sukulen dan juga kaktus ini yang tepat begitu ya. Benar. Tapi jenis tanaman yang lain bisa Bisa, dijadikan sebenarnya terarium? bisa. Jadi kalau seperti lumut seperti ini ya, lumut juga bisa, lumut yang hidup. Tetapi lumut kan dia perlu hidup di ekosistem yang lembab. Selain tanahnya yang basah, dia juga perlu udara yang lembab. Oh iya. Jadi kalau kita mau buka atau kita mau buat di Kota Medan, mungkin agak perlu lebih banyak usaha lah gitu. Jadi mungkin perlu di mix atau di apa gitu. Jadi kalau sudah seperti itu kan agak lebih spesifik ya Mbak ya. Jadi lebih mudah kalau pakai yang teman-teman yang belum punya pengalaman bercocok tanam sama sekali, tetapi mau mencoba, ini cocok sekali. Betul, Ya. betul, betul, betul. Wah, ini menarik sekali, apalagi memang yang tinggalnya di daerah perkotaan begitu ya, tetapi pengen bercocok tanam juga, tetapi hambatannya adalah tidak ada lahan. Iya, Biasanya benar. seperti itu kendalanya. Jadi ya udah nggak jadi bercocok tanam gitu. Padahal masih bisa kita siasati dengan terarium ini ya Pak Benar. Sandi dan Bu Maria. Bu Maria boleh dijelaskan mungkin ke pemirsa di rumah kalau untuk membuat terarium ini, kalau tadi kan kita definisinya itu adalah menanam di wadah yang transparan begitu. Wadah yang tepat apa nih Bu Maria? Bisa seperti ini mangkok. Kemudian kita bisa pakai yang di rumah yang mangkok kaca-kaca gitu. Bisa juga sih gelas. Gelas Mm-mm, ya, yang transparan. ataupun ada akuarium Ya. yang tak terpakai Ya, mungkin benar. ya. Dengan menggunakan bahan-bahan ataupun media-media yang bekas bisa juga ya Bu Bisa. Maria ya. Ya. Oke, baik, luar biasa. Nah, ini juga yang kita lihat yang di atas nih ya. Waduh, luar biasa. Itu wadahnya apa tuh Pak Sandi? Kalau Yang paling atas tuh. Yang paling atas itu pakai kayu ya. Kayu ya, untuk lumut ya. Iya, lumut itu sebenarnya variasi dari terarium ini. Dulunya pertama kali kita buat sih atas permintaan dari customer juga. Jadi kita juga menyesuaikan dengan permintaan dari customer juga ya, Mbak. Mereka meminta bagaimana, ya kita pikir, wah ini bisa nih tantangan ini bagus, ini hal yang baru gitu kan, kita coba, ternyata bagus gitu. gitu. Ternyata customer juga welcome, senang begitu, jadi kita juga terpacu lagi. Betul, betul, betul. Sesuaikan dengan permintaan konsumen juga ya, customernya ya. Luar biasa, baik, menarik sekali. Pemirsa di rumah pasti tertarik ya untuk membuat, apalagi memang suka dengan dekorasi, pernak-pernik, apalagi yang suka dengan seni, ini pasti tertarik pemirsa di rumah. Nah, pemirsa di rumah pasti pengen tahu juga cara membuatnya seperti apa begitu ya, bahan-bahan yang harus dipersiapkan apa saja. Bu Maria mungkin boleh ceritakan pemirsa di rumah. Kalau ingin memulai membuat terarium, apa-apa saja yang harus kita persiapkan? Bahan-bahannya simple aja sih, seperti yang di sini ada sendok, pinset gitu, kemudian pasir, media tanam, tanaman, kemudian pasir warna, aksesoris. Media tanamnya apa aja tuh? Biasanya kalau kaktus dia suka yang kering, jadi biasanya kita buat yang batu, pasir malang, kemudian dari kumis, perlite, seperti itu. Oke, Ya, baik. sekam bakar Ya, juga sekam bakar. mudah dicari kok. Yang mudah dicari ya, tidak terlalu rumit ya. Ya. Untuk apa tadi alat-alatnya yang dibutuhkan apa saja? Mungkin bisa dibantu alat Pak juga Sandi. sederhana ya. Ini kita juga nggak pakai alat khusus, semua alat yang bisa kita temukan di sekitar kita. Seperti ini sendok aja ya. Iya, iya. Sendok ukuran besar dan kecil. Kemudian sumpit. Ya, ini untuk pada saat kita memindahkan kaktus kan kadang yang berduri ya Mbak ya. Iya. Jadi bisa disumpit gitu ya. Betul, Atau betul. untuk memadatkan tanah. Kemudian juga pinset ini untuk menyusun aksesoris Oke. ya. Lalu kuas-kuas begini juga untuk
dekorasinya. Dekorasi. Nah, jadi kalau ada tanaman yang mau kita tanam ternyata setelah selesai masih berdebu atau berpasir bisa dibersihkan dengan ini. Nah, kemudian juga ini sedotan ya. Sedotan? Sedotan ini untuk meletakkan pasir-pasir di aksesoris di atas. Jadi sangat terbantu dengan ini. Nah, yang terakhir kita pakai jarum suntik. Baik. Jarum suntik ini untuk mengairi atau menyiram tanamannya. Cuman kita menyiram tanamannya tidak disiram di atas, tidak. Kita suntikkan ke dalam tanahnya. Oh gitu. Iya, jadi tidak mengganggu aksesoris di atas. Oke. Ya, baik. jadi bahan-bahan dan alat-alatnya cukup sederhana, mudah ditemukan di sekitar kita. Kalau untuk pembuatannya ini makan waktu berapa lama biasanya Bu Maria? Kalau kita yang udah biasa mungkin setengah jam sampai 1 jam. Setengah jam sampai tergantung 1 jam. besar kecilnya. Kalau untuk yang seperti ini berapa lama buat nih Pak Sandi? Ini setengah jam bisa. Sekali, setengah jam ya. Baik. Ya. Hanya perlu apa ya, kreativitas Ya, gitu ya ya. sebenarnya benar. Kalau membuat ini sebenarnya waktu yang lebih panjang itu adalah pada saat mendekornya. Mendekornya. Ya, jadi kalau masa-masa untuk penanamannya, preparing itu sebentar aja sih. Itu paling-paling 15 sampai 20 menit selesai. Nah, setelah itu bisa sampai 1 jam untuk mendekor di atasnya seperti ini. Mau buat apa ya? Mau buat rumah. Iya, Habis iya. itu ternyata nggak cocok deh kayaknya. Geser lagi gitu. Berimajinasi dulu, Iya, seperti itu. Kadang-kadang gitu ya. lebih banyak buang waktunya di sana. Betul-betul Iya. berimajinasi, menuangkan ide kreativitasnya di wadah ini gitu ya. Iya, Waduh, luar biasa ya. Kalau bahan-bahannya sih simpel ya pemirsa, tapi memang imajinasi kita itu harus diasah dan juga kreativitasnya yang kemudian kita tuangkan dalam wadah ini dan terlihatlah hasilnya seperti ini begitu ya. Menarik sekali pemirsa, untuk itu Anda harus tetap bersama kami, saksikan sampai dengan akhir acara nanti. Jangan di skip-skip ya, harus dapat informasinya sampai full sampai akhir acara nanti. Kami masih akan kembali pemirsa, untuk itu tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Sesaat lagi kami akan kembali. Di ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan Ekonomi Kreatif. Kita masih membahas tentang peluang usaha dari dekorasi terarium. Sebelum kita kembali berbincang-bincang dengan kedua narasumber kita saksikan dulu tayangan yang berikut ini. Nah ini dia, ini apa nih? Kegiatan apa nih Pak Sandi, boleh Ini tolong workshop jelaskan? di salah satu sekolah di Kota Medan. Ini kita diundang untuk jadi narasumber di workshop mereka. Oke. Nah ini di sekolah ya? Iya, di sekolah. Ini di luar dari jam pelajaran, mereka mau mengembangkan kreasi mereka. Betul-betul. Jadi ini kita bantu. Wah, ini cocok juga ya untuk anak-anak ya, untuk Ya, ini mengisi ya SMP ya. kegiatannya. Ada yang SD juga. SD juga bisa. Nah. Ini kalau untuk anak-anak dari usia berapa ini bisa diperkenalkan ya Kita Pak Sandi? pernah ajar yang paling muda itu yang usia 4 tahun sudah bisa. Oh iya, Ya. wah. Bahkan mereka lebih konsisten daripada kita. Oh iya benar-benar, Ya, karena mereka anak-anak punya biasa mereka lebih- punya Heeh. tujuannya membuat apa gitu. Mereka lebih jelas. Baik. Ini juga ya. Ya. Jadi setiap workshop kita berikan mereka kebebasan untuk memilih jenis tanamannya, kita jelasin step by stepnya, kemudian udah mereka kerjain gitu. Iya. Biarkan mereka berkreasi ya seperti itu karena ya. seni kan tidak ada yang salah. Betul, itu dia. Baiklah, kita lihat anak-anak juga sangat fokus ya, dan terlihat mereka sangat menikmati ya, menarik seperti itu. Ya, kalau mereka sudah bekerja, biasanya saya lebih memilih untuk diam. Karena kalau kita berikan penjelasan juga mereka tidak dengar lagi, mereka sudah fokus ke pekerjaan mereka masing-masing. Betul. Wah, Ya, ini ini dia hasil hasilnya. mereka. Cantik-cantik. Luar biasa loh, anak SMP udah bisa bikin kreasi seperti ini ya. Nah, ini apa nih, anak yang paling Ya. baik atau seperti apa, paling bagus? Yang paling bagus, Paling bagus hasilnya. yang menurut kita bisa bagus gitu. Iya, baik, luar biasa sekali ya. Jadi ini juga bisa diperkenalkan juga kepada anak-anak ya, untuk anak. Sebenarnya manfaatnya apa sih nih terarium ini Pak Sandi? Ya, jadi kalau untuk anak-anak sebenarnya menurut saya yang selama ini kami berdua berinteraksi dengan anak-anak yang ikut ke workshop kita, mereka itu sangat suka ini. Dan mereka itu anak-anak bahkan bisa bertahan berjam-jam ngerjain ini
tanpa memikirkan handphone mereka. Betul. Nah, jadi Iya, iya. ini efektif sekali buat anak-anak yang buat papa mama yang mau mencari cara untuk memisahkan si anak dengan si gadget gitu ya. Betul, betul. Jadi ini bisa sekali. Jadi pada saat si anak memulai ini sampai selesai mereka nggak memikirkan gadget, mereka fokus di sini saja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, si anak-anak itu bisa berkreasi. Lalu kita juga bertujuan memberikan pemahaman kepada si anak-anak bahwa seni itu tidak ada yang salah, jangan takut gitu. Jadi menurut kamu mungkin punya si A itu bagus, Iya. bisa saja menurut si A punya kamu lebih bagus, Iya, begitu betul. ya. Jadi itu sangat berdampak baik buat anak. Berikutnya melatih kesabaran mereka. Nah, Ya, mereka sabar, mereka bisa fokus. Terlihat sekali sih mereka waktu bekerja bisa fokus gitu. Nah, kemudian juga mereka itu bisa membuat menanamkan cinta lingkungan buat anak-anak. betul sekali. Nah, jadi diharapkan anak-anak yang sudah mengikuti kegiatan ini di luaran itu mereka sudah tahu, oh ini tanaman ini perlu dijaga gitu. Itu sih sebenarnya tujuan kita, selain memberikan kreasi, kita mau memberi edukasi juga sih. Betul, betul, Iya. betul. Supaya cinta tanaman ya, Iya. seperti itu, betul sekali. Apalagi yang paling utama tadi yang menarik memang supaya anak-anak lepas dari gadgetnya. Wah, ini menarik sekali. Karena memang banyak orang tua yang kewalahan ya. Bagaimana kalau udah anak-anak itu kecanduan gadget, rasanya orang tua juga frustrasi ya. Bagaimana caranya supaya anak-anak bisa hilanglah pikirannya sebentar aja dari gadgetnya gitu. Nah, ini adalah salah satu cara ataupun solusi supaya anak-anak nggak kecanduan gadget ya Bapak Ibu ya. Jadi ini sangat menarik sekali. Nah, kalau untuk anak-anak yang ingin juga gabung belajar membuat terarium ini, ada nggak dibuka kelas atau bagaimana gitu Bu Maria? Kita ada IG, biasanya kita ada buat di sana pengumuman gitu, ada workshop gini tema ini, mereka bisa daftar. Waktunya dibuat ya kapan diadakan workshop, boleh terbuka Iya. untuk umum ya Bu Maria ya? Iya, terbuka untuk umum. Oke, baik. Nah, harus dipantengin IG-nya apa Bu Maria, boleh di-share? Terarium Medan, Terarium Medan ya Cat Tea pemirsa Life. ya. Cat Tea Life. Terarium Medan juga bisa ya. Iya. Terarium Medan ya, boleh dicek ya di Instagramnya. Jadi supaya nggak ketinggalan informasinya, kapan ada workshop langsung daftar ya. Waktunya juga dilihat, dicatat baik-baik supaya nggak ketinggalan ya. Karena memang ini menarik sekali dan sepertinya di Medan juga masih jarang ya Pak Sandi ya. Iya benar. Jadi dari awalnya kita mau memperkenalkan terarium ke Medan ini memang tujuan kita itu Mbak, supaya masyarakat teredukasi juga ya, kenal terarium. Bahkan kita juga sebenarnya tidak sengaja untuk memulai ini. Saya dulu mulai dari teko kopi saya yang pecah. Jadi kan saya pikir sayang ini masih retak begitu ya, mau dibuang ya sayang. Iya. Jadi saya pikir taruh diletakin tanah deh di dalamnya, kemudian cari-cari lumut gitu ya. Lumut kan mudah dicari Iya, ya di iya. sekitar kita, disusun-susun, kemudian jadi ya bagus juga gitu. Itulah awalnya mulai tertarik ke terarium itu ya seperti itu. Jadi tidak sengaja kemudian dilihat oleh Maria, yuk kita buka yuk. Ya, kita jadi seperti ini. Menarik Ya. sekali ya, luar biasa, dari yang tidak terduga sama sekali. Iya. Ternyata bisa dijadikan menghasilkan sesuatu begitu, dan tentunya bermanfaat untuk semua orang yang juga mencintai terarium ini ya pemirsa ya, luar biasa. Kalau dari segi bisnisnya, ini sudah berapa lama Bu Maria? 6 tahun. 6 tahun sudah bergelut di terarium ini ya. Wah, luar biasa. Tentunya sudah banyak sekali karya yang dihasilkan ya Bu Maria, nggak terhitung lagi ya Bu. Kalau terarium ini sendiri Bu Maria biasa dimanfaatkan untuk apa? Biasa customer itu pesannya untuk apa sih? Untuk souvenir, Souvenir. untuk hadiah ulang tahun, hadiah misalnya perayaan, ada acara gitu. Betul sekali, jadi cocok sekali ya untuk souvenir ya, kado, hadiah Iya. untuk orang-orang tercinta, apalagi memang suka dengan tanaman gitu ya, pasti sangat senang dikasih hadiah seperti ini, luar biasa. Nah, yang menjadi perhatian kalau ini sudah jadi ya Pak Sandin, kan ini tanamannya memang benar-benar tanaman asli ya pemirsa. Ini perawatannya bagaimana nih Pak Sandi? Ya, untuk perawatan kalau dia seperti terarium di dalam toples begini, saya rasa nggak gitu sulit karena letaknya juga di dalam ruangan. Oke. Jadi tidak mudah berdebu saya rasa. Nah, jikapun dia berdebu,
tidak sulit untuk membersihkan, hanya dikuas saja, ataupun jika ada bagian-bagian yang perlu di-retouch, ya di-retouch saja, Oke. diambil lagi bahan-bahannya, disusun kembali masih bisa. Nah, kemudian jika yang seperti ini sangat mudah perawatannya, di vakum juga nggak masalah. Jadi kalau dia Lumut berdebu ini? di vakum nggak masalah, Oh, karena sudah lengket dia dulu. Baik. Nah, kalau lem yang digunakan ini lem apa nih? Memang bisa untuk tanaman ya Pak Sandi? Kita pakai lem biasa aja, kita pakai glue gun ya. Kita pakai glue gunnya biasa. Lem tembak itu ya. Lem tembak. Kita pakai itu aja. Kemudian kalau untuk yang terrarium seperti ini, kita pakai lem putih aja. Lem putih dicairin dengan air biasa aja, ditetesin, itu udah bisa mudah. Oh gitu, tidak perlu lem khusus Iya, atau tidak bahan-bahan yang khusus gitu enggak ya ternyata ya. Bahan-bahannya juga yang mudah kita dapatkan seperti itu. Nah, boleh dicontoh ya pemirsa, boleh dicoba mungkin di rumah pemirsa dengan wadah yang ada aja dulu ya di rumah, apakah itu gelas atau mangkuk seperti itu ya, dengan tanaman yang ada di sekitar Anda juga. Boleh dicoba dikreasikan imajinasi Anda, ide apa seperti itu bisa dituangkan ke dalam wadahnya ya. Mudah-mudahan hasilnya bisa bagus, dan kalau kita buat sendiri tuh rasanya sangat menyenangkan gitu, melihat hasilnya puas Iya, gitu ya, benar. apalagi dipajang gitu. Waduh, Iya. rasanya ada kepuasan tersendiri seperti itu ya. Baik, yang biasanya memesan ini siapa nih Bu Maria? Usia berapakah atau ada orang-orang tertentu yang memesan? Dari remaja juga ada, mereka untuk teman ulang tahun, kemudian dewasa, orang tua juga ada. Tidak kenal, nggak pandang usia lah ya, Iya. seperti itu ya. Semua orang mencintai tanaman dan juga keindahan tentunya, karena memang kalau tanaman ini pajang, dilihatnya kita senang gitu ya, tentunya banyak orang yang menyukai ini, betul sekali. Nah, kalau dari segi bisnisnya seperti apa nih Pak Sandi yang sudah menggeluti bisnis ini selama 6 tahun, dilihatnya seperti apa kalau Pak Sandi lihat? Kalau saya lihat ini menjanjikan sekali, Mbak. Ini prospeknya bagus ya, karena bahan-bahannya juga mudah didapat, dan kalau keuntungannya juga lumayan lah. Ya, menjanjikan. Boleh di-spill ya pemirsa, saya pasti penasaran, apalagi kalau yang ingin fokus dijadikan bisnis, kira-kira modalnya itu berapa begitu ya, dan keuntungannya tuh kira-kira bagaimana gitu ya. Boleh dibantu Pak Sandi. Jadi kalau modal nggak besar lah, paling 100-200 ribu sudah bisa. Oh, 100-200 ribu, kemudian bahan-bahannya dengan sederhana, saya rasa bisa Pak. Modalnya kecil, modal kecil, tetapi keuntungan keuntungan besar. Begitu. Itu yang diinginkan semua pebisnis ya pemirsa. Modal kecil, keuntungan besar seperti Iya. itu ya. Kalau dijual ini Pak Sandi, ini harganya berapa ini perkiraannya? Kalau untuk yang ini Sekitaran ini sampai 400 sampai 4,5 atau 500 bisa. wow, Iya. yang lumut itu berapa kalau dijual Pak Yang Sandi? lumut ini Susah sampai karena dia ada lipatan. iya, ini sebenarnya bahannya dari buku nih. Oh iya, Iya, benar. buku dilipat. Ada layer-layernya. Iya, iya, iya. Folded ya, folded book. Jadi ini perlu lebih banyak usaha lah. Selembar-selembar dilipat ya. Betul, betul, betul. Jadi ini permintaan juga dari customer. Kita kreasikan dengan lumut supaya terlihat seperti lebih natural. Betul, betul. Ya. Wah, Jadi keren. kalau sebenarnya modal sih murah ya, Mbak ya. Cuman skill atau kreasi itu yang mungkin Kreasinya, betul. lebih berharga ya. Betul, betul, Itu betul, seperti betul. itu. Itu yang perlu diapresiasi Iya, sebenarnya iya, ya, benar. betul sekali. Baik, berarti harganya disesuaikan dengan apa nih? Besar kecilnya atau kerumitannya, Pak Besar kecil iya, kerumitan juga iya. Iya. Baik, 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 luar biasa. Jadi memang kerumitan itu juga mempengaruhi daripada harga jualnya pemirsa. Seperti yang ini nih buku loh pemirsa, bisa lihat ya. Ya, layer-layer buku ini memang dilipat. Ini huruf apa nih? Ya, nama ya, ya, Pak Sandi ya. nama orang, ya. Nama Ya. orangnya yang memesan ya, seperti Ya. itu ya. Boleh diperlihatkan ke arah kamera Ya. mungkin Pak Sandi biar pemirsa. Nah, itu dia kelihatan ya pemirsa ya. Nah, jadi itu buku yang disusun, kemudian di sela-selanya tuh ada lumut-lumut, jadi kelihatan keren sekali dan natural begitu ya.
Nah ini cocok sekali untuk mungkin kado ya, kado ulang tahun seperti itu ya. Cantik sekali, luar biasa. Nah kalau untuk yang segede itu ini sama nggak ya? Sama ukurannya nggak? Hampir sama. Hampir sama. Hampir sama ya. Nah yang di belakang kalau yang pakai frame kayak gini, yang lebih rumit yang bagaimana Pak Bu Maria? Kalau untuk pembuatannya yang di dalam mangkuk atau wadah seperti ini atau yang dipajang menggunakan frame? Kalau terrarium memang kita pernah buat yang lebih, kalau rumit yang besar sih ukurannya. Kalau yang rumit yang frame yang seperti gini yang Oke. Wow. dia 3D fotonya. Ya, ini Bisa dipadukan kelihatan, pemirsa? dengan foto. Boleh saya pegang? Ya. Nah seperti ini pemirsa ya. Jadi Wow. 3D fotonya. Jadi ini terlihat seperti 3D begitu ya, dipadukan dengan Iya. foto-foto, kemudian lumut-lumutnya. Wah, aduh keren sekali. Cocok sekali ya untuk bingkisan ataupun hadiah ya. Hadiah ulang tahun, hadiah pernikahan mungkin ya, bisa disesuaikan dengan foto pasangannya seperti itu ya. Cantik sekali. Kalau yang seperti ini ada lampunya juga Iya, ya, bisa Pak Sandi ya? dinyalain. Oh gitu. Jadi dia akan Maaf, Mbak. oh ini nggak perlu dicolok nih. Enggak, ini udah langsung ada lampunya. Oh gitu. Iya. Wow, oh iya di awan-awannya itu ada Iya. lampu-lampunya pemirsa ya, menarik sekali, cantik sekali. Wah, jadi nggak perlu dicolok ya, Iya. tinggal dipencet aja udah langsung nyala lampu-lampunya. Keren sekali, waduh. Wow, kalau yang seperti ini dijualin berapa nih Pak? Kalau begini sekitar 2 juta. Sekitar 2 jutaan ya Bu Maria. Karena ya? untuk pembuatan ini perlu 10 lembar foto. 10 lembar foto. 10 lembar foto yang 10 sama. lembar foto yang sama ya. Jadi kita Wow. potong-potong biar nampak 3D-nya, berlapis-lapis dia. Berlapis-lapis, jadi terlihat 3D-nya seperti nyata begitu ya. Ya. Luar biasa ya pemirsa ya. Wah, jadi dengan modal yang minim ya keuntungan bisa besar ya, disesuaikan dengan kerumitan kreativitas Anda. Jadi memang yang perlu dibayar itu adalah kreativitasnya begitu ya. benar. Luar biasa. Jadi memang kita harus mengapresiasi orang-orang yang memang bergelut di bidang seni yang memang seperti ini rumit loh pemirsa kalau kita lihat ya. Ini terlihat cantik sekali dan pasti membuatnya juga sangat rumit gitu. Yang seperti ini berapa lama Bu Maria bikinnya? Sekitar 1 minggu. 1 minggu ya. Wah, luar biasa. Karena memang detail sekali dia ya. Dengan yang terlihat buku ini juga memang perlu mata satu-satu dilipat. betul. Jadi butuh waktu. Yang itu berapa lama Bu? Yang 1 minggu juga. 1 minggu juga ya. Jadi kalau mau mesan juga nggak bisa mendadak ya, Bu Maria ya. Kalau mau mesan itu waktunya kapan tuh? Hamin berapa kira-kira? Mungkin 2 minggu. 2 minggu sebelumnya ya, hamin 2 minggu begitu ya pemirsa ya, nggak bisa dadakan juga ya. Jadi memang butuh proses, apalagi kalau yang permintaannya cukup rumit begitu ya. Baik, wah menarik sekali ya pemirsa ya. Kami masih akan kembali ya pemirsa ya. Untuk itu Anda harus tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif sesaat lagi. Di ekonomi kreatif. Baik, terima kasih pemirsa. Anda masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya sampai di segmen terakhir kita ya. Tapi kita masih ada waktu untuk berbincang-bincang dengan Bu Maria dan juga Pak Sandi di sini. Menarik sekali tadi kita sudah berbincang-bincang seperti apa terrarium ini, bahan-bahan yang digunakan untuk pembuatannya juga sudah dijelaskan ya pemirsa ya. Untuk itu bagi Anda yang juga pecinta dekorasi, pecinta tanaman seperti itu boleh mencoba juga membuat terrarium ini. Kalau yang belum bisa membuat terrarium, Anda boleh ikut join workshopnya ya yang diadakan terrarium.medan seperti itu. Kalau untuk workshop yang akan datang yang waktunya sudah dekat, kira-kira kapan dijadwalkan Bu Maria? Sudah ada dijadwalkan belum? Belum sih, Belum kita ya? rencana bulan Juni, tapi masih kita bicarakan waktunya. Baik, betul-betul. Nah, kalau ada yang di luar kota nih yang menyaksikan acara kita nih, kan kita juga streaming di YouTube TVRI. Kalau di luar kota yang ingin join, kira-kira gimana ya Pak Sandia? Bisa. Jadi mereka hubungi kita aja melalui Instagram.
kita kirim bahan-bahannya, nanti saya pandu melalui Zoom aja. Oh, bisa Jadi secara online online bisa. workshopnya. Pernah kita jual sampai ke Yogyakarta. Oke. Jadi mereka minta dikirim barang-barang bahan-bahannya. Setelah ready kita janji waktunya kapan gitu ya. Jadi kita melalui Zoom aja gitu bisa. Jadi kalau workshop juga ada yang minta, Ciko, kita maunya di hari Sabtu ini kosong nggak, waktunya ready nggak? Ya kita lihat, oh masih bisa, silakan aja gitu. Jadi nggak mesti harus nunggu dari kami. Iya, Jadi iya. kalau misalnya permintaan dari teman-teman maunya di kapan, ya kita oke aja gitu. Apalagi kalau yang berkelompok ya, misalnya Iya, satu bener. kelompok berapa orang Iya, gitu ya. iya. Ada minimalnya nggak? Harus berapa orang gitu yang ikut? Enggak sih, join satu workshop? orang juga kita oke Satu aja orang sih. juga oke ya, betul. Jadi di luar kota juga bisa ya pemirsa ya, melalui online ya seperti itu. Karena memang zaman sekarang ini nggak ada batasan ya, di mana aja bisa dengan melalui online seperti itu. Workshopnya bisa di online dan bahan-bahannya dikirimkan langsung ke tempat Anda seperti itu. Nah kalau untuk pemasarannya seperti apa nih Bu Maria? Kalau untuk pemasaran dari terarium ini biasanya menggunakan apa? Kita biasanya menggunakan IG, kemudian juga ada toko online kita, biasanya dari situ sih kita. Oke. Kalau toko offline-nya di mana? Bu Di Maria? Jalan Pelita, Pelita Jalan 2. Pelita 2. Boleh disebutkan alamatnya mungkin pemirsa di rumah? Jalan Pelita mau 2 berkunjung? nomor 79B. Oke, Jalan Pelita 2 nomor 79B ya, boleh dikunjungi ya pemirsa ya. Itu juga ada banyak ya di display ya, mungkin Iya. bagi yang mau beli, mau lihat langsung bisa datang langsung, bisa lihat langsung, lebih puas gitu ya pemirsa. Apalagi memang daerahnya terjangkau dengan tempat tinggal Anda. Boleh ya berkunjung ke toko offline-nya. Kalaupun nggak bisa datang langsung, bisa ke online. Online-nya di mana Bu Maria? Di toko Orange ada, kemudian DM kita juga bisa. Oke, di Instagram juga bisa iya. ya, baik. Nah, kalau menurut Pak Sandi di era sekarang ini, media online ini berpengaruh nggak untuk pemasaran? Sangat membantu ya, membantu sekali di bidang online ini. Kita juga banyak terbantu dari Instagram ya, dari Instagram. Jadi banyak yang ikut. Kemudian mereka juga rekomendasi ke teman-teman. Nah, sangat membantu, online ini sangat membantu sekali. Termasuk datang ke TVRI pun hari ini sangat membantu. Betul sekali. Jadi supaya mensosialisasikan juga ada loh terarium di Medan ya pemirsa ya, dan sangat bagus sekali. Boleh Anda gabung ya, boleh dibeli apa kalau ada yang ingin memberikan kado, bingkisan, souvenir. Untuk di kantor juga bisa ya, Bisa, Pak Sandi ya, kalau ada mau bikin souvenir, mungkin gathering mungkin ya, Bisa. boleh join juga ya. Iya. Karena kan biasa kalau gathering tuh ada kayak kegiatan apa nih untuk mengisi acara seru-seruannya, Iya. bisa dengan terarium Iya. ini ya Bapak Ibu ya, mungkin bisa jadi salah satu ide ya untuk acara di gathering Anda ya, di kantor Anda ya. Baik, luar biasa. Dan tentunya saat ini memang media online tidak bisa dipisahkan ya Pak Sandi ya, untuk Iya. pemasaran, untuk promosi seperti itu. Nah, yang paling jauh sudah ada yang pesan dari mana luar kota nih Pak Sandi? Paling jauh dari Singapura, tapi memesan Wah, untuk sampai pasarnya yang di Medan. Oh, Jadi pasarnya ulang tahun, lagi LDRan lah mungkin Oke, ya. oke. Jadi dipesan dari Singapura, kok ini tolong disiapin bahannya. Itu kemarin kita pikir mau yang sudah jadi, ternyata bukan. Ternyata mintanya yang belum jadi. Karena yang mau diberikan ke orang spesialnya itu adalah pengalaman membuatnya. wah, luar biasa. Oh, berarti selain menjual yang sudah jadi, menjual bahan-bahannya juga ya Pak Iya, Sandi? benar. Oh gitu. Jadi kalau di toko itu bahan-bahan lebih lengkap. Jadi mau tema apapun tinggal cari aja aksesorisnya udah ada gitu. Oh gitu. Jadi nggak usah ribet-ribet ya pemirsa, kalau Anda pengen banget nih rasanya membuat terarium ini, tapi ribet ya untuk nyiapin bahan-bahannya, ada juga disiapin bahan-bahannya ya, tinggal dibeli ya bahan-bahannya aja dan Anda bisa buat sendiri di rumah seperti itu ya. Kalau yang lebih simple lagi yang sudah jadi juga ada, jadi semuanya lengkap sudah disiapkan. Dan kalau ada yang mau belajar boleh di workshopnya juga gabung ya, yang nggak bisa datang langsung boleh melalui online workshopnya seperti itu. Luar biasa sekali. Kalau dari Bu Maria dan Pak Sandi sendiri, terarium ini manfaatnya untuk diri sendiri ada nggak dirasakan? Mungkin kalau Bu
Maria apa sebagai healingnya gitu ya. Kadang kan Bener. kalau orang-orang introvert tuh suka gitu ya, healing sendirian, bikin terarium gitu. Sangat menikmati malah. Iya, kalau Bu Maria manfaatnya ke diri Bu Maria sendiri itu apa? Mau terus berkreasi yang baru sih, terus pikirkan yang baru, kreasi apa lagi itu sih. Betul. Seninya harus ditambah. Betul, apalagi kalau ada pesanan customer ya, pengennya begini gitu ya, makin lebih tertantang lagi nggak sih Pak Sandi? Ya, bahkan kalau seperti yang tadi ya, kita juga tersentuh, wah ini so sweet banget ini orangnya Iya, gitu ya. Kita dukung yuk, kita kasih yang bagus yuk gitu. Iya, betul, Ya, betul. jadi seperti kata Maria tadi juga benar. Saya sendiri juga banyak belajar dari sini, bertumbuh lah ya. Jadi dari yang awalnya kita mungkin biasa-biasa saja, kita masih semakin tertantang. Apalagi nih yang baru setelah selesai. Biasanya kita tuh kalau udah selesai project kita mikir mau buat apa lagi ya, Buat apa lagi, yang baru, betul. Iya. Jadi kalau yang sudah pernah sepertinya udah pernah cari yang baru lagi lah gitu. Jadi Idenya biasa tertantang. munculnya dari mana Pak Sandi? Tidak tahu ya, ini yang bisa muncul tiba-tiba juga sih. Tiba-tiba aja ya dari Iya, imajinasi benar. begitu ya. Luar biasa ya. Kadang kan suka ada yang lihat-lihat dari mana, misalnya dari explore gitu, dilihat-lihat seperti Iya, itu ya. benar-benar. Kita banyak dapat ide dari alam Indonesia sih sebenarnya. Betul. Alam Indonesia kalau dibandingkan dengan luar nggak ada tandingannya. Wah, ada sebenarnya. tandingannya, sangat indah ya. Iya, bukan hanya alam, kita juga kaya dengan budaya ya. Budaya kita begitu kaya, begitu otentik ya. Betul. Jadi ini juga buat kita juga tertantang untuk mengenalkan budaya kita ke orang luar, karena kita kan di Instagram. Jadi orang di seluruh dunia kan bisa lihat ini Iya, gitu. betul, Jadi betul. kita mau sih memperkenalkan ini loh Indonesia gitu. Betul. Sekaya inilah Indonesia. Wah, luar biasa. Jadi ada nilai juga yang dititipkan di terarium ini begitu ya, bahwa memang alam Indonesia itu sangat indah seperti itu. Kita perkenalkan juga budaya kita kepada orang di luar sana. Kalau ada yang pesan dari luar kota ataupun luar negeri begitu, untuk packingnya tuh susah nggak sih Bu Maria? Apalagi kan ini wadahnya yang kaca begitu. Kalau untuk terarium, biasanya di luar kota kita tidak menerima pesanan yang Oke. sudah ready gitu sih. Yang sudah ready enggak ya? Nggak bisa. Tapi mungkin kalau untuk bahan-bahannya bisa seperti itu ya, baik. Karena memang riskan sekali ya Iya, kalau seperti ini. Ya takutnya nanti ada Berantakan. kendala ya. Betul sekali. Nah, kalau bisnis itu sendiri Pak Sandi ini kan sudah berjalan selama 6 tahun, ini cukup lama juga ya. Kalau Pak Sandi sendiri kiatnya apa nih untuk mempertahankan bisnisnya tetap konsisten begitu, karena kan banyak yang bisnisnya itu tidak berjalan panjang, karena kan suatu bisnis itu pasti ada naik turunnya. Kalau Pak Sandi sendiri kiatnya seperti apa? Ya, yang pertama harus konsisten ya. Konsisten, kadang-kadang jika kita sudah waktu pas kita lelah, kemudian juga kita mungkin capek atau penat begitu ya, kita masih tetap harus, ini harus disediain. Bagaimanapun harus ada waktu untuk ini, Ya, gitu. ya. Karena ini adalah bisnis kita kan begitu. Nah, ya. Jadi kalau saya lihat sih, satu konsisten, yang kedua mau belajar. Nah, itu dia. Harus terus belajar ya, mengasah Iya. kreativitas terus ya, seperti itu ya, baik. Kalau untuk di Medan, ini udah ada saingannya belum kalau Bu Maria pantau-pantau nih di pasaran? Belum ada sih. Sepertinya ini terarium satu-satunya nggak sih di Medan? Kalau saya sih nggak melihat sebagai saingan. Iya, Saya iya. lihat itu oke, ini kita sama-sama yuk gitu. Kita kenalin terarium ini ke Medan gitu kan. Jadi seperti kalau workshop seperti itu, saya pernah ditanya teman, Pak Sandi kok mau sih ngajarin ini, nanti kalau mereka buka gimana? Iya. Iya kan. Jadi saingan Ya, saya takutnya. katakan saya tidak menganggap itu sebagai saingan. Saya menganggap itu sebagai partner. Partner, wah, Jadi luar biasa. kreasi orang kan beda-beda ya. Betul, Jadi betul. dia berkreasi bisa lebih bagus. Saya berkreasi mungkin saya juga ada kelebihan, ada kekurangan kan. Betul. Jadi bisa saling belajar lah gitu. Betul. Ya, rindu sih kalau ada yang mau buka ini juga di Medan juga kita support sih. Wah, Iya. luar biasa. Apalagi kalau ilmunya dapatnya dari Pak Sandi dan Bu Maria, lebih bangga lagi ya, Iya, Pak. jadi Pak merasa Sandi ya. bermanfaat ya buat semua ini ya. Betul sekali. Jadi silakan ya pemirsa di rumah ya yang juga mungkin bingung selama ini mau bisnis apa, karena menurut Pak Sandi dan juga Bu Maria ini adalah
bisnis yang peluangnya cukup baik ya di pasarannya, karena memang permintaannya cukup lumayan, tapi memang belum banyak ya di pasaran seperti itu, dengan modal yang kecil dan keuntungan lumayan ya, luar biasa tentunya untuk keuntungannya. Untuk itu boleh dicoba ya pemirsa ya, boleh join juga di terrarium.medan seperti itu. Boleh silahkan diberikan tips-tipsnya kepada pemirsa di rumah Pak Sandi untuk menjalankan bisnis terrarium ini. Ya, yang pertama jangan takut untuk gagal. Ya, jangan takut gagal karena kegagalan itu kan wajar ya. Kita manusia pasti ada salah. Jadi kalau gagal kita ambil hikmahnya, belajar lagi, mencoba lagi. Gitu. Ya itu sih. Betul sekali, karena memang suatu bisnis itu pasti ada up and down-nya begitu ya Benar. Pak Sandi ya. Ya. Kalau dari Ibu Maria sendiri seperti apa? Ada nggak ingin disampaikan? Mungkin promo juga silakan ya, kalau ada yang mau silakan diulang kembali apa yang Instagramnya mungkin atau online. Ya, di Terrarium Medan boleh untuk souvenir, kemudian boleh untuk workshop boleh hubungi kita. Pokoknya pantengin aja Ya, Instagramnya ya Bu betul. Maria ya, karena semua info ada di situ ya. Kalau untuk produk-produknya ada juga di Instagram Bu Maria? Ada. Ada juga, beserta harganya kah atau harga by DM? By DM sih. By DM ya, karena memang berbeda-beda ya, benar. sesuai dengan tadi yang sudah dijelaskan ya, besar kecilnya, kemudian kerumitannya, seperti itu ya pemirsa ya. Baik, luar biasa sekali. Terima kasih nih atas waktunya Bu Maria dan juga Pak Sandi atas bincang-bincangnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat untuk Anda semua yang menyaksikan ya pemirsa. Silakan juga bagi Anda yang ingin memulai bisnis terrarium, sangat baik sekali karena ini peluangnya juga cukup baik, tidak rumit, alat-alatnya, bahan-bahannya tidak sulit ditemukan ya, seperti itu ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif. Terus saksikan Ekonomi Kreatif setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat sore, sampai jumpa.